pendapat Anda seandainya ada nabi-nabi pada masa kini yang rela mempertaruhkan nyawa demi kebenaran mutlak yang mereka sampaikan? Mereka tidak boleh membuat kekeliruan dalam penilaian atau kesalahan-kesalahan yang kecil sekalipun. Nah, pada zaman dahulu ada nabi-nabi semacam itu. Mereka adalah orang-orang pemberani yang yakin akan sumber iman mereka dan berteguh dalam kepercayaan mereka, dalam apa yang mereka dengar, dalam apa firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka, untuk mereka sampaikan kepada masyarakat atau rakyat. Ada sebuah kitab yang dengan berani mencatat pernyataan-pernyataan nabi-nabi itu. Mereka dikenal sebagai nabi-nabi Israel, dan karya tulis mereka telah diabadikan dalam Alkitab dengan cara yang sangat mengherankan. Nah, apakah kita dapat mempercayai nama nabi-nabi pada zaman dahulu itu? Apakah ciri-ciri mereka sebagai nabi? Dalam sebuah kitab perjanjian lama, yaitu kitab Ulangan, Musa menubuatkan bahwa ada banyak nabi akan datang pada bangsa Yahudi. Kedatangan para nabi akan diakhiri oleh nabi yang terakhir dan terbesar, yaitu Mesias, Yesus Kristus. Musa tahu bahwa akan ada masalah. Bagaimana orang tahu apakah seorang nabi yang mengaku menyampaikan pesan Allah adalah nabi yang sejati? Suatu pertanyaan diajukan kepada Musa, pertanyaan yang masih juga diajukan pada masa sekarang. Bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Dan Musa memberikan jawabannya. Batu ujian bagi seorang nabi ialah apabila seorang nabi berkata demi Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Ulangan 18 ayat 22. Nah, tidak lulus dalam ujian nabi sejati itu berat hukumannya. Ketentuan untuk lulus ialah 100% harus benar. Kurang dari itu akan menyebabkan dia dijatuhi hukuman rajam, yaitu cara melaksanakan hukuman mati pada masa itu. Boleh cek ya, Ulangan 13 ayat 1 sampai 11. Sebuah pepatah Yunani mengatakan bahwa tukang terka yang terbaik adalah nabi yang terbaik. Seandainya para nabi Israel hanya sekedar tukang terka, mereka pasti harus menerima konsekuensi mengerikan, kematian perlahan-lahan dan menyiksa disebabkan oleh batu-batu yang berterbangan ke arahnya. Para nabi Israel juga menunjukkan kepada bangsa mereka sebab musabab masalah-masalah yang sedang dihadapi. Dan ini tidak selalu disukai oleh orang. Nabi-nabi sejati tidak mungkin menerima piagam sebagai warga yang paling dikasihi di kota tempat tinggalnya. Mereka tidak saja menyampaikan nubuat-nubuat jangka pendek yang akan digenapi selagi mereka masih hidup, tetapi juga nubuat jangka panjang mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi jauh pada masa yang akan datang, bahkan pada masa kita ini atau pada masa setelah kita. Nah, seringkali mereka tidak memahami pentingnya arti nubuat-nubuat mereka sendiri. Seperti di 1 Petrus 1 ayat 10-12. Namun banyak dari nubuat itu dengan tepat meramalkan kejadian-kejadian bersejarah yang akan menuju pada akhir zaman sebagaimana yang kita ketahui dan hadapi sekarang. Yang mengherankan orang-orang di antara kita yang telah mempelajari nubuat-nubuat dalam Alkitab ialah bahwa kita sedang melihat genapinya nubuat-nubuat itu pada zaman kita ini. Beberapa peristiwa yang telah dinubuatkan ratusan tahun yang lalu sesuai dengan kejadian-kejadian yang dapat kita baca dalam surat kabar kita hari ini. Marilah kita menelaah beberapa nubuat Alkitab dan menguji kebenarannya. Nah, nubuat jangka pendek yang tepat itu pernah diberitakan oleh beberapa nabi, contohnya Yeremia. Nah, Yeremia ini nubuatnya tidak pernah samar-samar dan selalu tepat atau to the point. Dia memberitahu bahwa bangsanya Yehuda, yaitu kerajaan Israel di bagian selatan, akan diserbu dan dihancurkan oleh Nebukadnezar Raja Babel. Nubuat itu sama sekali tidak menggembirakan dan Yeremia pasti tidak mendapat sambutan yang meriah menaikkan hukuman. Ia berkata bahwa Raja Nebukadnezar akan menghancurkan negara dan menjadikannya tandus. Pada Yeremia 25 ayat 9. Nah, Yeremia bukan orang yang suka memakai tedeng aling-aling. Nubuatnya ialah bahwa ibu kota Yerusalem akan dimusnahkan dan suara kegirangan dan suara sukacita akan dilenyapkan dari antara penduduknya. Setelah menyampaikan gambaran yang sangat mengerikan itu, Yeremia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang masih hidup akan digiring ke Babel sebagai budak. Untuk menambah ketepatan ramalan ini, ia mengatakan bahwa bangsa Israel akan menjadi budak di Babel selama 70 tahun.
Yeremia 25 ayat 11. Pada tahap ini Yeremia mungkin dapat dimenangkan atau memenangkan kontes orang yang paling tidak mungkin berhasil di Israel. Nyatanya ia membuat Pasyur, salah seorang pemimpin agama pada waktu itu, begitu marah sehingga Pasyur memukul dan memasung dia. Yeremia 20 ayat 2. Arkeolog dan sejarah purbakala meneguhkan penggenapan nubuat Yeremia. Yerusalem dihancurkan pada akhirnya dan Yehuda dijadikan padang tandus. Lalu orang-orang Israel ditawan di Babel selama 70 tahun. Mengapa bangsa Yahudi tetap menyimpan pesan-pesan yang disampaikan Yeremia, padahal pesan-pesan yang menubuatkan kekalahan dan perlawanan mereka merupakan tuduhan terhadap mereka? Karena Yeremia lulus dalam ujian nabi yang ditetapkan oleh Musa. Meskipun Yeremia sangat dibenci oleh orang-orang sesamanya, mereka tidak berani memusnahkan apa yang mereka percayai sebagai firman Allah. Dan ternyata itu terbukti benar-benar terjadi. Berarti Yeremia adalah pembawa kabar yang begitu menyedihkan, sehingga sampai sekarang pun namanya dihubungkan dengan ratapan, sehingga dia terkenal sebagai nabi yang paling dramatis, paling tragis hidupnya, penuh dengan hukuman. Kalau nabi-nabi yang lain seperti Yesaya, Nehemia, Mika, meskipun mereka mengalami banyak tantangan seperti Obadya, tetapi setidaknya mereka masih dihargai sebagai nabi. Berbeda dengan kisah hidup dari Yeremia ini, ia benar-benar mengalami tantangan dari berbagai pihak. Malahan hanya dari tentara Babel saja yang menghargai kenabiannya dibandingkan bangsanya sendiri pada masa itu. Nah, ada lagi salah seorang nabi yang tidak begitu dikenal, tetapi yang patut menerima penghargaan tertinggi untuk ketepatan nubuat. Dialah Mika. Tetapi waktu itu bukanlah masanya bagi kesempurnaan seperti itu untuk diberi bintang kehormatan atau piagam. Sebaliknya ia dijebloskan ke dalam penjara dan hanya diberi makan roti dan minum air. Apakah yang telah dilakukannya sehingga ia mendapat perlakuan seperti itu? Mika ini hidup pada waktu seorang raja yang baik hati, yaitu Yosafat, memerintah Yehuda di bagian selatan. Yang memerintah kerajaan Israel di utara adalah Ahab, seorang raja yang terkenal amat jahat pada masa itu. Pada satu hari Yosafat mengunjungi Ahab yang membujuk dia untuk bersama-sama berperang melawan musuh yang sangat mengganggu, yaitu Raja Aram dari daerah Ramot Gilead. Ahab mengumpulkan nabi-nabinya yang istimewa, mungkin semacam anggota dewan keamanan istana atau para peramal. Nah, dan bertanya kepada mereka, apakah ia boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau tidak. Ke-400 nabi itu menenteramkan hati Ahab. Sesungguhnya mereka lebih tepat disebut para penghibur daripada para nabi. Nah, mereka semua setuju dengan suara bulat bahwa Ahab boleh maju berperang dan bahwa Allah akan memberi dia kemenangan, suatu nubuatan yang palsu. Tetapi Yosafat tidak puas dengan nasihat para nabi itu. Dia menaruh syak hati. Walaupun mereka setuju dengan suara bulat, ia bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Nah, dapat kita bayangkan bahwa Ahab pasti uring-uringan dan kebingungan sewaktu ia menjawab, masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu adalah Mika bin Yimlah. Itu tertera dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 8. Yosafat mendesak supaya Mika diminta nasihatnya. Maka seorang pegawai istana diutus untuk menjemput Mika. Ketika pegawai itu bertemu dengan Mika, ia membujuk nabi itu supaya bersikap baik dan setuju dengan anggota-anggota dewan keamanan istana, atau lebih layaknya disebut para nabi penghibur, serta memberitahu raja apa yang ingin didengarkannya. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Dalam menjawab demikian itu, Mika sadar bahwa ia sedang mempertaruhkan nyawanya. Ketika Mika dihadapkan kepada kedua raja itu, Ahab bertanya, apakah mereka boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau tidak? Mika menjawab dengan nada mengejek yang mungkin dapat dianggap tak tahu sopan santun di hadapan raja.
Majulah dan engkau akan beruntung sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Ahab tahu bahwa ia sedang diejek dan memerintahkan kepada nabi itu supaya menyatakan pikirannya yang sesungguhnya untuk mengatakan apa yang firman Tuhan katakan kepadanya. Nah, pada waktu menjawab, Mika memperlihatkan keberanian yang menjadi ciri seorang nabi sejati. Pertama-tama, ke-400 nabi istana itu dicapnya sebagai pendusta. Lalu ia menubuatkan bahwa Ahab akan terbunuh dalam pertempuran dan tentara Israel akan dikucar-kacirkan. Pemimpin nabi-nabi palsu itu, ketua Dewan Keamanan yang dipilih Ahab, tampil dan menampar muka Mika. Mungkin dengan ketakutan seperti yang dirasakan oleh Pasur ketika ia memukul Yeremia. Demikianlah Mika dipenjarakan dan Ahab maju berperang. Tetapi sebelum itu Mika menantang semua orang untuk membuktikan keasliannya sebagai nabi. Ia berkata, "Jika benar-benar engkau, yaitu Ahab, pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku." Ini sama saja Mika berkata bahwa jika Ahab pulang dengan selamat, berarti apa yang dia sampaikan adalah kebohongan dan bukan benar-benar nubuatan firman dari Tuhan. Nah, ini adalah ciri nabi yang sejati. Dia berani mempertaruhkan integritasnya sebagai nabi. Integritasnya dalam membawa suara kenabian dari Allah. Ahab tidak mau mengambil resiko terhadap membuat Nabi Mika yang pesimis itu menurut mereka. Maka ia ikut dalam pertempuran yang besar itu dengan menyamar. Tetapi ketika salah seorang dari pihak musuh menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja, panah itu secara tidak diduga-duga dan sangat mengherankan mengenai Ahab di antara sambungan baju sirahnya dan merenggut nyawanya seakan-akan sudah dialamatkan kepada yang berkepentingan atau dialamatkan kepadanya. Akhirnya Mika lulus tes nabi sejati. Ahab dan semua Yesminnya gagal. Lalu apa kata Yesaya? Nah, salah seorang nabi yang paling mengagumkan sepanjang zaman adalah Yesaya putra Amos. Nubuat-nubuatnya yang cemerlang, fasih dan bahkan puitis itu dibuat dalam jangka waktu 60 tahun dari 740 sampai 680 sebelum Masehi, selama pemerintahan 4 raja Yehuda berturut-turut. Yesaya banyak kali membuktikan dirinya seorang nabi melalui tes Musa. Satu contoh yang sangat menyolok terjadi selama pemerintahan Raja Hizkia. Nah, pada saat pemerintahan Raja Hizkia itu kira-kira pada tahun 710 sebelum Masehi, suatu bala tentara Asyur yang berjumlah ribuan orang di bawah pimpinan Raja Sanherib yang bengis mengepung Yerusalem. Sanherib yang cerdik, ia mengutus juru bicaranya yang fasih lidah, yaitu juru minuman agung, menghadapi rakyat Yerusalem dengan pidato propaganda yang besar pengaruhnya. Juru minuman itu seorang menteri salah penerangan kemungkinannya zaman dahulu, memberitahukan kepada rakyat Yerusalem segala kekalahan yang diderita oleh bangsa-bangsa di sekitarnya akibat melawan Sanherib, Raja Asyur. Inilah cuci otak yang dilakukan dengan cerdik sekali. Cara-cara itu dipakai dengan maksud membujuk warga Yerusalem yang terkepung itu supaya menyerah tanpa perlawanan. Ketika Raja Hizkia mendengar bagaimana rakyatnya kena hasutan, ia mengutus seorang kepada Yesaya memohon supaya ia berdoa kepada Tuhan. Nah, kemudian Yesaya membuat nubuat jangka pendek. Ia berkata bahwa Raja Sanherib akan mendengar desas-desus tentang kesulitan di dalam kerajaannya dan ia akan kembali ke negerinya tanpa menyerang Yerusalem. Lagi pula dikatakannya bahwa Sanherib akan dibunuh di negerinya sendiri. Semua itu terjadi sebagaimana dinubuatkan oleh Yesaya. Yerusalem tidak sampai mengalami kekalahan dan Raja Sanherib dibunuh oleh anak-anaknya sendiri. Nah, itu tertera dalam Yesaya 37 ayat 36 sampai 38. Bahkan Yesaya menubuatkan apa yang terjadi pada 100 tahun yang akan datang. Yesaya juga menubuatkan bahwa Babel akan memusnahkan Yehuda sama sekali dan mengangkut segala kekayaan Israel. Ia menubuatkan bahwa anak-anak raja yang masih hidup akan dijadikan sida-sida di istana Babel. Ini terjadi sedikit lebih dari 100 tahun kemudian.
150 tahun yang akan datang, Yesaya menyampaikan hal yang sukar dipercaya ketika ia menubuatkan bahwa bangsa Babel yang perkasa dan tidak terkalahkan itu justru akan ditaklukkan dan dimusnahkan sama sekali oleh orang Madai atau media Persia, sehingga Babel tidak akan berpenduduk lagi. Ini tertera dalam Yesaya 13 ayat 17-22. Pada waktu itu, nubuat ini sangat mengherankan karena kota Babel adalah satu dari 7 keajaiban di dunia pada masa itu dan dianggap tidak dapat diserang. Tetapi kira-kira 150 tahun setelah nubuat Yesaya ini, bangsa media Persia mengepung tembok-tembok kota Babel yang menjulang tinggi. Ini adalah prestasi yang sangat luar biasa. Tembok-tembok itu 50 meter tingginya dan begitu tebal sehingga 5 buah kereta perang dapat berjalan berjejer mengelilingi permukaan atas tembok itu. Bangsa Media dan Persia sangat pandai. Mereka membendung sungai Efrat yang mengalir di bawah tembok Babel dan melalui kota. Nah, sementara Babel sedang berpesta pora dalam sebuah pesta di istana, bala tentara Media berbaris sepanjang sungai yang kering di bawah temboknya dan melakukan kota itu. Ini terjadi pada malam tulisan di dinding tampak kepada Raja Babel yang takabur itu. Itu Raja Belsyazar. Tulisan itu berbunyi Mene Mene Tekel Upharsin. Nabi Daniel menjelaskan arti tulisan itu kepada orang-orang yang sedang bermabuk pada saat itu. Nah, artinya kerajaan Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan orang Persia. Pada malam itu jatuhlah kerajaan Babel. Nubuat jangka panjangnya sudah diberitakan oleh Yesaya dan nubuat jangka pendeknya diberitakan oleh Daniel pada malam Kejadian. 200 tahun yang akan datang, Yesaya menubuatkan bahwa seorang raja bernama Koresi akan mengusahakan supaya Yerusalem dan Bait Suci dibangun kembali dengan mengizinkan orang-orang yang ingin ikut melaksanakannya untuk kembali ke negeri leluhur mereka. Yesaya 44 ya, ayat 28 dan 45 ayat 4. Hampir 200 tahun setelah nubuat ini, seorang raja Persia yang ternyata juga bernama Koresi memberikan izin istimewa kepada orang-orang Yahudi yang masih tinggal di Babel, bahkan menyuruh mereka kembali ke Yerusalem dengan dibekali surat kuasa untuk memperoleh bahan-bahan guna membangun kembali kota itu. Itu tergenapi pada kitab Esra ya, Nabi Esra. Tulisan para nabi lalu diabadikan. Banyak orang yang menamakan diri ahli Alkitab pada masa sekarang berusaha mengubah penanggalan nubuat-nubuat seperti nubuat Yesaya itu supaya nubuat itu seolah-olah dibuat setelah terjadi. Nah, ini bukan saja menentang bukti-bukti sejarah pada waktu itu, melainkan juga menjadikan bangsa Yahudi tukang bual dan penipu di bidang agama. Dalam arti bangsa Yahudi yang dimaksud di sini adalah nabi-nabinya. Nah, seandainya para nabi itu palsu, orang Yahudi tidak mempunyai alasan untuk mencatat tulisan para nabi itu guna diteruskan pada keturunan mereka turun-temurun. Nah, seperti telah dikemukakan, para nabi Israel tidak pernah disukai umum. Pada zaman Yeremia, Mika, Yesaya, dan nabi-nabi yang lain, apa yang mereka tuliskan atau katakan sedikit sekali kemungkinannya untuk diterima. Walaupun demikian, tulisan-tulisan itu diawetkan dan lebih diutamakan daripada tulisan yang lain pada masa itu, karena terbukti tulisan-tulisan itu tetap ada hingga saat ini. Apakah yang membuat nabi-nabi itu begitu istimewa? Nah, jawabannya sudah terletak pada tes nabi sejati yang ditetapkan oleh Musa pada penjabaran kita tadi. Nubuat mereka harus digenapi semuanya. Nabi-nabi itu tidak bisa diabaikan baik pada waktu itu maupun pada waktu sekarang. Mereka telah lulus tes dengan predikat summa cum laude. Ini lalu membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui perantaraan para nabi-nabinya, apalagi itu tersurat sebagai nubuatan pada masa yang akan datang, itu adalah benar-benar firman Allah dan sudah pasti tergenapi. Karena sesuai sejarah pun telah menuliskan bahwa setiap pernyataan firman Tuhan lewat nubuatan para nabi tersebut adalah kebenaran adanya dan benar-benar terjadi.